Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kita tahu bersama inti dari ilmu adalah yang bermanfaat, bukan hanya sekedar atau sebatas dihafal, walaupun hafalan itu penting, sebatas dimengerti walaupun pemahaman itu penting, sebagaimana riwayat dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, innamal ilmu ma nafa' wa laysa ma hufidh, atau laysa al-ilmu ma hufidh wa innama ma nafa'. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyampaikan inti dari ilmu adalah diamalkan, atau ilmu itu ilmu yang bermanfaat, bukan hanya sebatas dihafal. Maka kita selalu berusaha minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kita taufik agar kita bisa menjadikan ilmu itu bermanfaat. Menjadikan ilmu itu bermanfaat. Hadirin sebagaimana, marilah jaga syahadatain kita, jaga iman kita, jaga tauhid kita, dan jaga semangat kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berikutnya marilah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali bersama Imam Nawawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada beliau, orang tua beliau, orang-orang yang beliau cintai, keluarga beliau, guru-guru beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan, kita akan masuk ke bab, atau kembali bersama bab sita auratil muslimin atau satr auratil muslimin wa nahi an isya'atiha, menutup aib kaum muslimin dan
larangan untuk menyebarkannya. Dan kita masuk ke hadis yang keberapa? Kedua. Hadis yang kedua. Hadis Abu Hurairah. Kembali Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan riwayat dari Abu Hurairah. Mari kita masuk ke hadis tersebut. Wa anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati mu'afa ilal mujahirin, seluruh umatku akan diampuni atau diselamatkan kecuali orang yang terang-terangan berbuat dosa secara terang-terangan, itu maksudnya al-mujahirin. Sekali lagi, setiap umatku akan diselamatkan kecuali yang melakukan dosa secara terang-terangan. Hadirin Allah muliakan, lalu Nabi SAW melanjutkan, wa inna minal mujaharah, dan sesungguhnya, kata beliau, di antara bentuk berdosa secara terang-terangan an ya'mala rajulu bil-laili amalan, seseorang melakukan amalan, di waktu malam. Seseorang maksudnya melakukan dosa, ya, atau melakukan sesuatu di waktu malam. Thumma yusbih, lalu masuk waktu pagi, nggak ada apa-apa tuh, nggak ada yang tahu. Wa qad satarahullahu alaih, Allah telah menutupi aibnya. Jadi Allah telah menutupi aibnya, artinya nggak ada yang tahu dia melakukan dosa itu, ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Fayaqul, lalu dia sendiri yang mengatakan di waktu paginya ke temannya atau ke saudaranya, ke orang lain, ya fulan, wahai fulan. Sekali lagi, fulan itu dalam bahasa Arab jika kita ingin menceritakan seseorang tapi kita nggak ingin menyebutkan identitasnya atau tidak tahu identitasnya, jadi fulan gitu. Wahai fulan, amiltul bariha kadza wa kadza. Wahai fulan, tadi malam aku aku melakukan ini dan itu. Jadi aku melakukan ini dan itu. Disebutkanlah cerita apa? Disebutkanlah apa yang dia lakukan, hadirin.
disebutkanlah apa yang dia sebutkanlah apa yang dia lakukan. Waqad bata yasturuhu rabbuhu, padahal Robnya telah menutupi aibnya itu sepanjang malam. Wa yusbihu yakshifu satrallahi anhu atau sitrallahi anhu, tapi di waktu paginya dia buka, dia singkap tabir yang Allah buat untuk menutupi dirinya atau menutupi aibnya. Dia buka sendiri. Dengan apa? Dengan dia ceritakan. Dengan dia ceritakan. Hadirin Allah muliakan. Jadi itu salah satu bentuk mujaharah atau berdosa terang-terangan. Seseorang melakukan dosa di waktu malam, lalu Allah tutup dosanya, lalu besoknya dia ceritakan, aku lakukan ini dan itu. Allah telah tutup dosanya sepanjang malam, paginya dia buka penutup tersebut. Dia buka penutup tersebut. Hadirin Allah muliakan, ini hadis penting dalam kehidupan kita. Mari kita lihat keterangan para ulama dalam membahas dalam membahas hadis ini. Pelajaran yang pertama, hadirin. Pelajaran yang pertama, ini hadis ini dimulai dengan harapan. Harapan bahwa Allah akan mengampuni dosa yang dilakukan tidak secara terang-terangan. Dan tentu saja ini kembali ke kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ada ketentuan, misalnya selama bukan syirik. Kan Allah berkata, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah nggak mengampuni dosa syirik sampai pelakunya bertaubat, hadirin. Jadi apabila kita melakukan dosa yang nggak diketahui, tidak berkaitan dengan syirik, tidak berkaitan dengan hak orang, dan nggak diketahui karena Allah tutup aib kita tersebut dan kita nggak pernah buka, kita diem aja, kita nggak pernah buka, maka peluang diampuninya sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Itu pelajaran.
Jadi ini harapan ampunan dari Rabbul Alamin bagi orang yang tidak menampakkan dosanya, nggak memperlihatkan dosanya, baik pada saat mengerjakan maupun setelah mengerjakan, dengan tidak membicarakan, tidak menyampaikan, dan tidak memamerkan, dan tidak membuka penutup Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran besar bagi kita. Pelajaran yang berikutnya, jemaah sekalian, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa berdosa atau melakukan dosa secara terang-terangan itu maknanya bisa dua, bisa memiliki dua makna. Makna yang pertama, memang berdosanya di depan publik, di depan orang-orang. Kata ulama, an ya'malal ma'siyata wa huwa mujahirun biha faya'maluha amaman nas wa hum yanzuruna ilaih. Melakukan dosa terang-terangan, dia lakukan di hadapan manusia dan manusia melihat dia. Melihat dia. Kata para ulama, hadza la syakka annahu laisa bi'afiyah. Tidak diragukan lagi kalau kasus seperti ini orang tidak selamat sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Karena jelas, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Umatku diampuni dan akan selamat kecuali mujahirin, yang memperlihatkan. Itu poin. Yang terang-terangan. Yang terang-terangan. Jadi konsep seorang muslim tuh, pertama, jangan sampai terjatuh ke dalam dosa. Dan kalau khilaf, nama juga manusia, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Udah tutup, jangan terang-terangan. Karena kalau terang-terangan kena dengan hadis ini. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Itu poin. Dan kalau ternyata kita khilaf dulu terang-terangan, taubatan nasuha, kita dalam bahaya, hadirin. Taubatan nasuha. Apakah aku nggak ada harapan lagi? Harapan ada. La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Nanti kita tekankan lagi. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Allah ampuni seluruh dosa jika kita bertobat. Az-Zumar ayat berapa? 53. Itu bentuk yang pertama, terang-terangan. Jadi yang pas, kapan terangnya? Pas ngamalin, pas ngerjain tuh maksiat, terang-terangan dia. Orang ngeliat. Bentuk yang kedua, pas mengerjakan maksiat atau pas mengerjakan dosa, nggak ada yang tahu. Lalu setelah itu dia ceritakan. Setelah itu diceritakan.
itu mujaharah. Jadi diceritakan, disampaikan, kemarin tuh saya begini, itu tadi malam tuh saya minum ini segala. Ngapain Anda ceritakan? Kemarin saya ketemu wanita atau ketemu cewek, dia begini, kita begini. Ngapain Anda ceritakan itu? Allah udah tutup kok. Kenapa diceritakan? Ini seperti tadi kita lihat hadisnya, ya fulan amiltul bariha kadza wa kadza, wahai fulan, mas atau bro, gue tuh kemarin, lu tahu kan gue kemarin kemana? Enggak. Ya jadi gue kemarin kesini, gue gini. Aduh, begitu diceritakan, Anda baru buka tabir yang Allah berikan buat Anda, kebuka, mujaharah. Yang awalnya dapat kulu ummati mu'afan, setiap hambaku dimaafkan, akhirnya kena anomali illal mujahirin, kecuali yang memperlihatkan. Ini fatal, hadirin. Pelajaran yang berikutnya, apa sih alasan atau titik permasalahannya? Kenapa sampai-sampai Nabi SAW mengatakan kullu ummati mu'afan ilal mujahirin, setiap umatku dimaafkan kecuali yang memperlihatkan, yang menampakkan. Dan diantara bentuk menampakkan melakukan maksiat, nggak diam-diam lalu diceritakan, atau dari awal memang melakukan maksiat di hadapan banyak orang. Kata para ulama, karena di dalam mujaharah, di dalam memperlihatkan maksiat, itu ada beberapa hal yang fatal. Yang pertama, dosa itu sendiri. Itu yang pertama. Dosa itu sendiri. Yang kedua, dzikruhu ba'da ityanihi au ityanihi fi mashhadi ghairihi, atau dzikruhu ba'da ityani wa ityanuhu fi mashhadi ghairihi. Yang kedua, dari sisi menceritakan dosa itu setelah dia kerjakan, atau memang dari awal dia kerjakan di hadapan orang. Itu masalah. Jadi yang pertama, masalah dosanya itu sendiri. Dosanya itu sendiri. Misalnya minum khamrnya sendiri. Yang kedua, dia minum khamr depan orang. Atau sampai ada yang masalah zinanya itu. Yang kedua, dia zina depan orang misalnya. Dan itu ada. Atau diceritakan dia berzina. Itu masalah baru. Yang ketiga, masalahnya apa? Kashfu satrillahi alladhi asdalahu alaih. Dia membuka tabir Allah, itu masalah juga. Membuka tabir Allah. Yang keempat, tahriku raqbati fi syarr fi man asma'ahu dhanbahu atau ashhadahu fi'lahu. Perbuatan dia mujaharah itu menggerakkan atau merangsang keinginan pihak lain untuk mengerjakan hal yang sama ketika mendengar ceritanya atau melihat perbuatannya langsung. Itu merangsang pihak lain atau menggerakkan pihak lain untuk melakukan kemaksiatan yang sama, dosa yang sama, atau bahkan lebih parah.
Karena mereka mendengar cerita dia atau melihat langsung, lebih parah lagi melihat langsung. Oh, ternyata dia bisa ya. Oh, ternyata cara gitu bisa. Bisa, Mas. Oh, akhirnya tertarik. Itu masalah besar, hadirin. Orang yang gak kepikiran jadi kepikiran. Orang yang awalnya gak tergerak jadi tergerak melakukan maksiat. Beda kalau disembunyikan. Udah dia, orang tuh jadi nggak ngerti, nggak terinspirasi, nggak tergerak, udah untuk dia. Dan walaupun itu dosa, dan Allah kasih harapan besar melalui lisan Nabi-Nya SAW untuk dimaafkan. Tapi begitu dia cerita, masalah jadi panjang. Yang kelima, targhibu ghairihi fi, memotivasi orang, hampir sama ya yang kelima keempat, tapi lebih penekanan aja yang kelima. Targhibu ghairihi fi, memotivasi orang untuk mengerjakan dosa tersebut, menimbulkan rasa suka gitu ke orang lain. Wal hamla alaihi, dan diarahkan. Wa tahiyatul asbabilau, dan jalannya dilapangkan, dikasih tahu. Bedanya apa dengan yang sebelumnya? Yang sebelumnya mungkin dia nggak kasih motivasi atau nggak bicara panjang lebar, tapi orang tergerak begitu ngelihat dia atau mendengar cerita dia. Tapi yang kelima ini lebih dalam, dimotivasi secara langsung atau nggak langsung. Kalau yang keempat mungkin enggak. Kalau lo jangan ya, lo masih kecil gitu loh. Kan suka gitu tuh. Enggak. Gue ikut tuh bang, enggak, lo masih junior. Atau gue ikut dong, enggak, lo masih kecil. Lo kan masih anak baru, jangan. Tapi walaupun dilarang, nanti ini orang penasaran lewat jalan lain. Karena dia udah dengar, oh gitu ya. Tapi kalau yang kelima ini emang, bang besok ajak gue dong. Iya, gue ajak lo gitu loh. Kadang-kadang keceplosan pakai insya Allah lagi. Insya Allah besok. Kok insya Allah itu loh. Oh, nggak mau maksiat. Bawa nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang kelima ini ada motivasinya. Iya ya. Atau memang ada itu tadi. Ada motivasi biar orang tertarik segala macam. Yang keempat mungkin enggak ada. Atau ingin pamer aja yang keempat. Oh gue gini dong, oh gue berani ini. Nggak ada niat, nggak ada, bisa jadi nggak ada niat memotivasi, cuman ingin sampaikan aja kehebatannya, keberaniannya, kenekatannya gitu. Tapi ini iya gitu. Kalau bisa bang, gini caranya, dijelasin caranya gini. Oh iya ya, itu yakin nih bang, lu nggak percaya sama gue udah ngelakuin itu 11 kali, tambah lagi 11 kali. Ini mah makanan gue sehari-hari, kenal lagi tuh. Oh gitu ya, iya. Jadi ngebuka jalan. Kalau yang sebelumnya belum tentu dibukain jalan, bisa jadi ditutup jalannya. Nggak, lo nggak boleh ikutan. Nanti. Atau lo masih kecil. Tapi ini dibuka. Fatal hadirin. Jadi jelas sekarang ya kenapa Nabi SAW mengatakan kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Setiap umatku itu diampuni, selamat, kecuali mujahirin, kecuali orang yang menampakkan, memperlihatkan dan menceritakan. Karena ini urusan panjang. Itu poin.
hati-hati dalam memperlihatkan maksiat atau menceritakan dosa, kesalahan, dan maksiat di masa lalu. Yang Allah sudah tutup, yang Allah sudah jaga, kok malah dibuka itu? Hadirin yang Allah muliakan, pertanyaan berikutnya, apakah larangan ini secara mutlak kita nggak boleh cerita? Mari kita dengar keterangan para ulama kita. Di antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau menyampaikan, fayukrahu liman ubtuliya bima'siyatin an yukhbira ghairahu biha. Dan dimakruhkan bagi orang yang jatuh ke dalam maksiat menceritakan maksiatnya kepada orang lain. Bal yuqli' wa yandam. Yang harus dilakukan adalah dia tutup dan dia menyesal. Wa ya'zim alla ya'uda, dan bertekad nggak mau lakukan itu lagi, nggak mau mengulanginya lagi, nggak mau melakukan lagi. Lalu ini masih koma. Fa in akhbara biha syaikhahu, maka apabila dia menyampaikan ke gurunya, syaikhahu, ke gurunya, au nahwahu, atau pihak yang lain seperti ulama, orang yang punya ilmu, orang yang punya pengalaman, mimma yarju bi ikhbarihi an yu'allimahu atau yu'limahu makhrajan minha, dengan niat, dengan motif. Ini motifnya penting, niatnya. Innamal amalu biniat, amal itu tergantung niat. Dia berharap dengan dia sampaikan, gurunya tersebut atau ahli ilmu tersebut bisa memberitahukan dia jalan keluar dari masalah itu, jalan keluar dari maksiat tersebut, jalan keluar dari dosa itu. Au ma yaslamu bihi minal wuqu' fi mithliha. Dia berharap juga agar dia dikasih tahu cara agar selamat, sehingga dia tidak terjatuh ke dosa-dosa yang semisalnya. Gimana sih cara selamat? Gitu loh. Dari yang sejenis atau semisal. Au yu'arrifahu as-sabab alladhi awqa'ahu fiha. Atau gurunya itu, ulamanya itu bisa menjelaskan kepada dia sebab yang membuat dia terjatuh ke dalam dosa dan maksiat tersebut, sehingga dengan dia tahu sebabnya, besok-besok nggak diulang lagi. Oh, ini sebabnya ya. Au yad'u lahu, atau maaf, au yad'u lahu, ayad'u lahu, atau dia ceritakan agar yad'u lahu, agar gurunya bisa mendoakan dia, ulama itu bisa mendoakan dia. Oh ya, da'uwalahu, dia cerita biar didoakan, karena kita tahu
doanya orang soleh, doanya orang bertakwa itu sangat kuat. Jadi dia cerita, tolong doakan ya, saya minta nasihat dan tolong doakan saya gitu misalnya. Au nahwu dzalik, atau motif-motif yang punya maslahat, kan itu dia sampaikan agar dikasih tahu jalan keluarnya, agar bisa selamat di masa depan, atau biar nggak jatuh lagi, atau dikasih tahu sebabnya tuh kenapa sih saya begini, oh sebabnya gini mas, atau didoakan, kan maslahat. Au nahwu dzalik. Jadi kalau ada maslahat yang kuat, fahuwa hasan, maka ini baik. Fahuwa hasan, fahuwa hasanun, ini baik. Lihat bahasa ulama, ini baik. Jadi bukan hanya boleh, tapi baik. Wa inna ma yukrahu lintifa'il maslahah, karena yang dibenci adalah, yang dimakruhkan atau yang dibenci adalah kalau disampaikan tanpa ada maslahat yang syar'i dan jelas. Akhirnya isinya 5 hal yang kita sebutkan tadi, akhirnya jadi memotivasi orang, akhirnya menggerakkan orang, akhirnya membuat segala macam. Tapi kalau itu nggak ada 5 hal-hal di atas nggak ada, tidak memotivasi orang, tidak mengajak orang, tidak menginspirasi, tidak merangsang orang, yang ada adalah tujuan agar diri ini selamat, agar tahu jalan keluar, agar tahu penyebab, agar didoakan, maka boleh. Tapi lihat, berarti hanya kepada pihak-pihak tertentu, karena kan minta jalan keluar, minta solusi, minta sebab, minta didoain. Dijelaskan para ulama yang lain seperti Hujjatul Islam Abu Hamid rahimahullahu ta'ala, al-kashful madhmum idha waqa ala wajhil mujahara wal istihza, membuka tabir Allah yang tercela adalah ketika ini dilakukan dalam rangka terang-terangan bermaksiat atau istihza, meremehkan maksiat itu, atau meremehkan dosa, meremehkan kemungkaran, mengolok-olok, istihza, mengolok-olok aja. Mengolok-olok itu kan ada unsur meremehkannya, menganggap kecil segala macam, jadi bahan ketawaan, jadi ini istihza. La ala su'ali wal istifta, bukan jika tujuannya itu bertanya dan meminta fatwa, meminta arahan. Kalau bertanya meminta arahan dan ada maslahatnya, boleh gitu, maksud kata para ulama. Bidalili khabarin min waqi man waqa'a, atau bidalili khabar man waqa'a imra'atahu fi Ramadan. Dalilnya apa? Ada dalilnya para ulama. Ketika, atau hadis ketika salah seorang sahabat menceritakan kepada Nabi SAW bahwa dia berhubungan dengan istrinya pada saat puasa Ramadan. Masih ingat hadis itu? Yang akhirnya beliau suruh berikan kepada keluarganya karena dia yang paling miskin ternyata. Nah, orang itu menceritakan maksiat apa enggak? Menceritakan bahwa dia berhubungan intim dengan istrinya di saat puasa Ramadan, dan itu haram kan, dan itu maksiat, tapi diceritakan karena minta solusi,
Gimana nih cara, saya nggak ngerti. Falam yunkir alaih, dan Nabi SAW tidak mengingkari orang tersebut, nggak mengingkari orang tersebut, itu menceritakan. Jadi apabila ada maslahat syar'i seperti bertanya, seperti minta fatwa, minta arahan, sebagaimana tadi dijelaskan Imam Nawawi, maka diperbolehkan. Dan bahaya-bahaya mujaharah itu terjaga, nggak ada. Jadi tidak membuat orang termotivasi, tidak membuat orang jadi tergerak, tidak membuat orang terpancing, tidak membuat orang terinspirasi. Itu tuh nggak ada sisi itu, maka nggak masuk ke dalam hal tersebut. Itulah keterangan para ulama kita. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk meresapi apa yang mereka sampaikan. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa mengamalkan hadis ini, khususnya pihak yang banyak dosa seperti kita-kita ini. Jangan sampai mujaharah, jangan sampai mujaharah, jangan sampai terang-terangan atau menyampaikan, diceritakan, kecuali dengan catatan para ulama di atas. Dan tentu saja yang pertama, jangan sampai berdosa itu. Dan kalau qadarullah khilaf dan tergelincir, taubatan nasuha. Itu kata Imam Nawawi, segera taubat, tutup dah. Saya cerita-cerita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.